training itu adalah selain meningkatkan pengetahuan dan skill, tapi juga mempersingkat waktu, memperpendek untuk penguasaan terhadap pengetahuan maupun keterampilan. Karena begini. Hai Sobat Terampil, jumpa lagi di podcast Ayo Terampil. Alhamdulillah memasuki bulan puasa, teman-teman semuanya masih puasa kan? Di podcast kali ini Ayo Terampil menghadirkan sosok luar biasa yang sudah 30 tahun berkecimpung di dunia otomotif dan mempunyai keahlian sebagai seorang manajer, seorang supervisor, juga seorang trainer. Nah, beliau adalah Bapak Gentur Upadi yang saat ini sudah bersama kita. Assalamualaikum Pak Gentur, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Gentur mungkin bisa cerita pengalaman Bapak ini 30 tahun di dunia otomotif. Iya. Punya keahlian yang banyak, saya sampai bingung harus bilangnya gimana. Supaya kita bisa saling berbagi kepada teman-teman dengan ilmu yang Bapak miliki. Baik, kepada teman-teman pemirsa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berbagi pengalaman ya. Jadi di dalam perjalanannya, terutama dalam karir saya, alhamdulillah saya bisa berkecimpung di industri yang boleh dibilang mungkin di Indonesia termasuk industri atau perusahaan yang cukup mapan dan terkenal. Saya berkarir di suatu perusahaan otomotif yang namanya mungkin dikenal dengan PT Temin, Toyota Motor Manufacturing Indonesia ya. Jadi saya lulusan dari IPB sebenarnya ya, jurusan mekanisasi pertanian. Waktu itu saya masuk di Toyota itu Januari tahun 1988 ya. Dan pensiun Januari 2017. Jadi 29 tahun, hampir 30 tahun ya. Jadi di IPB dulu kuliahnya apa tadi Pak? Mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian, tapi kerjanya di otomotif di ya? Toyota. Kayak nyambung sebenarnya ya. Jadi begini, saya sebenarnya pada waktu itu manajemen trainee di Astra Internasional. Oke. Nah, Astra sedang mengembangkan perkebunan Astra. Jadi saya dimagangkan dulu di Toyota untuk belajar manajemen selama setahun. Tetapi setelah manajemen trainingnya selesai 1 tahun, mau ditarik sama Astra, Toyotanya menolak gitu. Jadi saya ditahan ya? Ditahan di Toyota, dan kemudian Astra mencari pengganti saya gitu ya. Nah, saya mulai berkarir itu pertama di divisi engineering. Jadi di tahun 1988 sampai 89 itu di engineering. Jadi saya di training selama setahun yang mengenai pekerjaan atau bisnis proses di Toyota. Kemudian apa yang disebut dengan Toyota culture Toyota. Ya, jadi budaya Toyota. Japanese ya? Japanese style. Ya, saya diperkenalkan selama setahun, dikasih proyek-proyek, pekerjaan-pekerjaan yang intinya itu adalah untuk mengembangkan bakat-bakat saya bekerja di pabrik gitu ya. Nah, setelah itu saya ditempatkan di bagian produksi sebagai supervisor produksi. Oke, berarti dari engineering terus pindah ke bagian produksi. Supervisor produksi. Okay. Jadi saya waktu itu sebagai seorang supervisor produksi ya, kurang lebih berjalan 2 tahun ya. Kemudian saya ditugaskan belajar gitu ke Jepang selama setahun. Saya belajar mengenai khususnya Toyota Production System setahun ya belajarnya ya. Jadi saya dimagangkan di sebuah pabrik gitu di Toyota di Jepang. Saya bergabung dengan tim namanya tim Kaizen. Tim Kaizen ya. Tim Kaizen itu kalau bahasa Indonesianya adalah
tim improvement. Improvement. Ya, karena Jepang itu terkenal dengan filosofi Kaizen, yaitu continuous improvement. Oke. Nah, jadi saya belajar improvement khususnya ya Toyota Production System, dan tentunya belajar aspek-aspek lain, safety di pabrik, kemudian perilaku di pabrik dan segala macam. Ya, Nah, aspek kembali pendukung semuanya ya Iya. dipelajarin juga di situ ya. Iya. Nah, kembali dari Jepang, saya menjadi asisten manajer untuk Kaizen. Di Toyota. Di Toyota di Indonesia. Jadi saya tugasnya adalah mengkoordinir kegiatan-kegiatan improvement atau Kaizen di Toyota gitu, di seluruh Toyota yang ada di Jakarta, di pabrik. Dulu masih di Sunter pabriknya. Ya. Nah, kemudian nggak lama setelah itu saya kembali ke waktu itu tahun 93, tahun 94 saya diangkat jadi manajer produksi. Jadi saya kepala produksi untuk sedan, khususnya sedan dan ada Land Cruiser waktu itu tahun 95. Jadi sedan itu waktu itu ada, ibu mungkin tahu, ada Starlet, Corolla, Corona. Nah, itu saya kepala produksinya. Terus kemudian ada Land Cruiser pada waktu itu, dan ada truk Dyna. Jadi itu semua di bawah saya. Untuk Kijang, nah itu di bawah kepala produksi yang lain. Nah, setelah itu karena berjalan waktu, tahun 98 kan Krismon tuh. Ya. Nah, produksinya berhenti, saya dipindah ke bagian lain, diberdayakanlah, dimutasi ke bagian lain karena produksi waktu itu nggak efektif. Saya memegang bagian General Affair. Nah, setelah itu saya ditawari lagi mau ke produksi lagi atau enggak, tapi saya memilih enggak karena saya pengen mengembangkan keilmuan saya selain produksi gitu. Ya. Akhirnya saya membawahi General Affair, juga pernah membawahi bagian logistik gitu ya. Kemudian saya membawahi safety. Kemudian terakhir saya di bidang malam menjelang pensiun itu di bidang training ya. Jadi hampir semua divisi udah Bapak lakonin semua yang di pabrik ya, yang di pabrik, betul. Nah, di sini kita mau berbagi nih Pak. Bapak dengan selama 30 tahun itu kan berarti sudah cukup punya banyak ilmu. Iya. Terkait dengan manufacturing ya. Iya. Nah, dari hasil pembelajaran Bapak dan juga Bapak menjadi trainer yang sekarang juga ngisi training kemana-mana ya. Iya. Itu kesimpulannya apa nih Pak, ilmu yang harus dikuasai bagi setiap karyawan ataupun baik supervisor maupun manajer, basicnya yang harus dimiliki itu apa Pak? Oke, jadi mungkin saya cerita begini ya. Di pabrik itu ada 4 level kira-kira secara umumnya ya. Yang pertama adalah level operation. Kemudian, operator ya ini ya. Iya, operator sampai dengan foreman lah. Itu namanya level operation yang langsung benar-benar kerja. Menghasilkan produk. Ya. Kemudian ada middle management. Middle management itu supervisor. Ya. Kemudian ada manager, level manajerial. Dan sampai departemen head, sampai dengan division head, ya, kepala divisi. Ada yang terakhir adalah top management. Top management yang keempat. Nah, jadi kesimpulan saya adalah sebaik apapun di top management maupun di level management ya atau middle management, tapi kalau di operationnya lemah, itu tetap manajemen tidak bisa bekerja dengan optimal. Nah, oleh karena itu kalau manufacturing mau kuat, itu level operationnya harus diperkuat. Berarti semua lini ya? Semua lini itu harus benar-benar bisa bekerja secara optimum, secara excellent lah. Kalau memang manufacturing itu mau bekerja dengan menghasilkan produk maupun jasa yang terbaik gitu. Yang terbaik. Seperti Ibu ginilah. Sebaik apapun Ibu atau Bapak mengawasi pembantu atau pekerja di rumah, tapi kalau dia kemampuan masaknya, kemampuan kerja di dapurnya lemah, dikontrol apapun tetap masakannya nggak akan enak gitu kan? Gitu ya. Gitu, ibaratnya kira-kira. Seperti itu ya. Iya, ibaratnya analoginya lah gitu. Jadi memang kunci kunci utama keberhasilan di pabrik itu salah satunya adalah di level operation, harus kuat. Nah, oleh karena itu
dari pengalaman saya, Untuk bisa kuat nih gimana, untuk Pak? bisa kuat itu adalah bagaimana kita menyiapkan orang-orang yang bekerja di pabrik dan pengawas-pengawas di pabrik itu, dia mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang bagus gitu. Ya, Oke. jadi pengetahuannya cukup, Pengetahuannya cukup, skillnya juga memadai, skillnya memadai, dan attitude-nya bagus, attitude-nya baik. attitude-nya bagus ya. Jadi Ah. tiga-tiganya ini mesti Mesti tercover, terpenuhi gitu. terpenuhi semua. Iya. Oke. Kalau misalkan contoh skillnya aja bagus tapi pengetahuannya nggak bagus, Mm-mm. begitu ada kerusakan dia nggak tahu. Nggak tahu ya. Atau defect dia nggak tahu di mana itu penyebabnya. Oke. Atau misalkan skill knowledge-nya bagus, skillnya bagus, tapi perilakunya nggak bagus. Hari ini rajin, besok nggak masuk, lusa rajin, lusa besoknya lagi nggak masuk atau males, itu percuma, nggak akan continue gitu. Moody ya. Moody. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi akhirnya di dalam perjalanan itu saya membrandingkan diri lah ya, memposisikan diri. Saya harus menjadi trainer untuk memperkuat level operation. Oke. Oleh karena itu saya dalami keilmuan bagaimana Membentuk tim membentuk operation orang-orang yang di operation itu menjadi orang-orang yang terbaik gitu. yang terbaik. Nah, berdasarkan hasil Bapak selama 30 tahun dan punya satu kesimpulan nih Pak. Itu tadi kan kita mesti bisa menggarisbawahi ya dengan 3 hal tadi. Mm-mm. Itu kemudian apa yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan 3 ini Pak? Oke, ya. Jadi untuk bisa mendapatkan Attitude yang baik, skill, yang knowledge yang baik ya. knowledge yang ini kan pastinya butuh sesuatu Betul. dong. Jadi ada 3 mindset yang harus dikuasai minimum ya oleh orang-orang yang di operation. Oke, 3 mindset utama Iya, ya. 3 mindset utama. Yang pertama adalah basic attitude harus bagus. Basic attitude. Ya, jadi basic attitude itu artinya seorang karyawan di pabrik ya atau seorang pengawas di pabrik itu harus mempunyai perilaku dasar bahwa dia tuh memang siap untuk kerja di pabrik. Ya. Perilaku dasarnya apa ini, Pak? Contoh perilaku dasarnya itu seperti ini ya. Dia harus mengerti aturan dan harus mau mematuhi aturan. Contoh itu perilaku dasar ya. Nah, terus kemudian dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik yang harus dia lakukan. Itu contohnya. Terus kemudian dia harus secara terus-menerus bisa melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Gitu. Patuh aturan, tahu yang baik, standar yang benar yang seperti apa, dia tuh harus ikuti terus-menerus. Nah, itu sangat diperlukan karena industri manufacturing itu adalah industri yang pekerjaannya itu dari waktu ke waktu itu cyclic, terus-menerus itu dilakukan. Terus ya, kan? kayak robot gitu. Ya, kira-kira seperti itu, ya kan? Jadi kalau misalkan dia nggak bisa patuh aturan dan dia tidak bisa mengikuti disiplin pabrik secara kontinu, itu akan merusak irama pabrik gitu, merusak irama kerja gitu ya. Hari ini bagus, besok jelek. Besoknya malas gitu, rusak nanti ya. Terus yang kedua, di pabrik itu tempatnya potensi bahaya. Ya, potensi bahaya. Jadi bisa bahaya dari lingkungan, bahaya dari mesinnya, dari prosesnya sendiri gitu. Nah, oleh karena itu mindset yang kedua selain tadi adalah basic attitude, kemudian mindset yang kedua adalah mindset safety. Safety itu artinya dia harus selalu berpikir aman dan mengamankan diri selama dia bekerja. Jadi dia harus memulai pekerjaan dalam kondisi selamat dan pulang kerja juga dalam kondisi yang selamat. Kira-kira seperti itu. Artinya juga dari sisi APD mesti lengkap juga. Dan dia tahu ini ya Pak, kira-kira potensi bahaya. Betul. Jadi gini, yang disebut dengan aman itu adalah kalau dia mengetahui potensi bahaya yang ada di sekitar dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa mengendalikan potensi bahaya. Nah, dan APD itu adalah langkah yang terakhir.
Kalau sudah nggak bisa dikendalikan, ya baru dilengkapi dengan APD. Oh, gitu. Tapi kalau misalkan aman seperti di kantor gini, kan bahaya-bahaya udah dikendalikan. Ada barang jatuh, udah ada plafon, misalkan ya. Lantai licin, udah dikasih karpet, udah nggak licin lagi gitu, ya. Nah itu kita nggak perlu pakai safety shoes, pakai helm gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau di pabrik, tidak semua potensi bahaya itu bisa dikendalikan. Contohnya apa, Pak? Contoh misalkan begini, kita kerja ngelas, gitu Iya. kan? Kita ngelas, kan nggak mungkin kita menghindari api kan? Iya. Api akan selalu ada. Iya. Makanya mungkin cara ngelasnya kita harus bagus, alat lasnya bagus, tekniknya bagus. Itu adalah cara pengendalian. Yang terakhir percikannya itu nggak bisa kita hindari. Kita pakai kacamata, pakai helm, pakai emas gitu. Jadi APD itu adalah langkah terakhir kalau pengendaliannya ada potensi yang sudah nggak bisa lagi dikendalikan gitu. Oke, Nah, terus itu. yang kedua Nah, yaitu itu yang kedua. Jadi satu basic attitude, kedua safety, yang ketiga adalah kalau khususnya kalau saya di perusahaan Toyota, perusahaan Jepang itu ada yang disebut dengan Kaizen mindset. Kaizen Mindset. mindset. Nah, Kaizen apa tuh Pak, artinya apa nih? Ya, Kaizen itu Kai itu adalah perubahan, Perubahan. Zeng itu adalah untuk menuju ke perbaikan. Jadi perubahan menuju ke perbaikan. ke perbaikan. Jadi filosofi di Toyota itu salah satunya adalah Kaizen ini. Jadi Toyota mempunyai dua filosofi, yaitu Kaizen dan respect for people. Jadi Kaizen inilah yang harus dimiliki oleh setiap karyawan operator. Dia harus selalu berpikir untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi setiap saat gitu. Misalkan dulu contoh dia bekerja ya. Kerja posisinya seperti ini. Dia harus berpikir ada nggak posisi yang lain yang lebih enak, lebih nyaman. Atau misalkan ada alat bantu, alat congkel. Ada nggak alat congkel yang lebih mudah lagi? Contoh seperti ginilah, kalau ibu di dapur ya, dulu orang ngupas timun atau ngupas kentang itu pakai pisau kan? Iya. Itu kan ada potensi bahaya kan? Mm-mm. Nah, tapi sekarang ibu nggak usah repot-repot pakai pisau, udah ada alat yang seperti Ya, yang itu ya. pengupas itu ya, kayak kerokan jenggot. Sehingga yang pertama adalah dia hasilnya lebih bagus, kemudian dia lebih aman dan lebih cepat. Ya, jadi 3 hal udah tercapai. Quality, safety, productivity. Itu kira-kira. Itu jadi mesti muncul ide-ide. Muncul ide-ide seperti itu. Yang paling banyak justru di dapur, ide-ide itu. Contoh dulu misalkan meres jeruk. Ya. Ya. Mm-mm. Meres jeruk kan potong, peres, manual. Sekarang udah ada alat peres. Ya kan? Ya. Yang lebih praktis. Ada banyak macam lah di peralatan-peralatan rumah tangga. Dulu ngepel orang harus berangkang pakai lap. Ya. Sekarang alat pel udah pakai tongkat gitu ya. Berarti terus-menerus berimprovisasi. Improvisasi. Contoh masang lampu. Dulu kalau tinggi harus manjat. Sekarang udah ada stick kan? Iya. Ibu dari bawah udah bisa masang lampu. Itu namanya Kaizen. Oh, Jadi Kaizen itu apa yang bisa dilakukan oleh setiap karyawan untuk membuat pekerjaannya lebih lebih mudah, lebih aman, lebih ringkas, lebih nyaman, lebih cepat, lebih bagus gitu. Nah, itu cara men-triggernya gimana Pak? Bisa Cara men-triggernya, munculnya ide betul, gitu. Ya. Jadi Kaizen itu atau perbaikan bisa timbul kalau dia itu tahu ada sesuatu yang bisa diperbaiki atau tahu ada masalah. Kayak dokter itu bisa mengobati orang kalau dokter itu apa? Pertama sebelum mengobatin harus tahu apa? Dia tahu gejalanya. Harus tahu gejalanya. Kalau nggak tahu gejalanya atau nggak tahu penyakitnya, dokter nggak akan tahu obatnya apa. Oke. Nah, oleh karena itu si operator harus dibimbing oleh atasannya untuk melihat, coba kalau kerjaan kamu begini, kalau dirubah atau digeser kira-kira lebih enak atau enggak. Jadi si operator itu diajak untuk melihat hal-hal yang bisa diperbaiki di tempat kerja. Apa yang bisa diperbaiki gitu. Jadi ada bimbingan dari atasan ya? Betul. Artinya atasan itu mesti menguasai timnya dan juga teknologinya. Betul. Jadi gini, bagus. Itu pertanyaan bagus. Jadi gini, seorang leader itu salah satunya jadi pengajar. Jadi gini Bu, syarat leader itu ada 5.
Leader ya? Leader ada 5. Oke, apa tuh Pak? Harus punya 2 knowledge dan 3 skill. 2 knowledge, 3 skill. Oke. Knowledge pertama itu adalah knowledge tentang pekerjaan. Knowledge tentang pekerjaan. Pekerjaan anak buahnya, pekerjaan dia dan pekerjaan anak buahnya itu kerjaannya harus tahu apa aja yang dikerjain oleh dia dan oleh anak buahnya. Oke. Itu adalah knowledge ya. Knowledge yang kedua itu adalah knowledge bagaimana memanage pekerjaan. Memanage-nya. Dan memanage anak pekerjaan dan memanage anak buah. Setelah tahu pekerjaannya, Bagaimana mesti bisa dia manage-nya. manage, ya kan? Itu adalah knowledge-nya. Bagaimana dia harus tahu. Yang selanjutnya dia harus punya 3 skill. Iya, skill Ya. apa nih Pak? Yang pertama adalah skill Kaizen. Skill Kaizen itu yang tadi operator juga harus Kaizen, manajer juga harus Kaizen, memperbaiki, tapi dia dari segi sistem atau manajemennya, ya. Skill mengenai Kaizen. Kaizen. Yang kedua, Ya, skill yang dikuasai adalah skill mengajar. skill mengajar. Iya. Berarti termasuk cara berkomunikasi juga kepada Belum, jadi Belum ya? mengajar. Ngajar Baru aja. ngajar. Ya? Jadi ngajar pekerjaan, ngajar apapun, ngajar Kaizen termasuk dia harus tahu leader itu. Oke. Yang ketiga adalah skill komunikasi. Oh, yang 3 baru Ah. skill komunikasi ya. Karena Kaizen itu sendiri skill sendiri. Itu mengajar itu skill sendiri ya. Salah satunya dibutuhkan komunikasi. Komunikasi itu bukan hanya untuk mengajar, tapi untuk membriefing, untuk meeting, untuk negosiasi dan lain-lain ya. Iya. Baik ke bawahan maupun ke atasan, ke rekan sekerja kan perlu komunikasi. Jadi seorang leader itu harus punya 2 knowledge dan 3 skill. Ya. Ada nggak Pak sempat kejadian nggak ketika mengangkat leader ada skill yang nggak terpenuhi gitu? Atau mesti sebelum diangkat jadi leader mesti memenuhi 5 kriteria ini dulu? Ya, jadi itu situasional ya, situasional. Jadi ada sebenarnya basic requirement yang harus dipenuhi oleh seorang leader. Iya. Jadi 5 item itu harusnya dikuasai sebelum dia dipromosi jadi suatu leader. Tapi ada kalanya karena kebutuhan organisasi, mungkin skillnya sudah bagus, tapi knowledge-nya masih kurang-kurang ya. Nanti sambil jalan bisa dilengkapin gitu. Ya, asalkan jangan sampai penguasaannya itu di bawah standar gitu ya. Jadi memang udah ada standar kompetensi tertentu yang harus dipenuhi ya Pak ya. Gitu. Nah, gini Pak, ini kan sebenarnya mungkin banyak terjadi ya masalah di pabrik-pabrik. Mungkin bisa jadi supervisor atau manajer itu belum sepenuhnya mempunyai kemampuan 5 itu. Iya. Supaya bisa memenuhi itu Pak, caranya gimana Pak? Kalau misalnya pengetahuannya katakanlah ada tapi masih pas-pasan. Nah, perbaikan-perbaikan itu selain dengan diberikan contoh, pasti kan juga perlu training gitu ya. Betul. Jadi training itu adalah sesuatu yang mesti dilakukan lah ya. Kenapa? Tujuan training itu apa sih? Gitu. Meningkatkan kemampuan. Selain itu apa? Meningkatkan kapasitas atau kemampuan dalam rangka problem solving. Iya, itu betul, ya. nggak salah. Tapi salah satu yang paling penting itu adalah mempersingkat waktu penguasaan terhadap pengetahuan dan skill. Oh, karena ada gurunya. Iya, karena ada gurunya ya. Jadi training itu adalah selain meningkatkan pengetahuan dan skill, tapi juga mempersingkat waktu, memperpendek untuk penguasaan terhadap pengetahuan maupun keterampilan. Karena begini, karena dengan training itu dia akan mendapatkan struktur ya, udah terstruktur. Mendapatkan pengetahuan dan keilmuan secara terstruktur gitu ya. Jadi dia tidak usah nyari lagi, urutannya sudah jelas gitu ya. Urutannya sudah jelas, kemudian pemberian contoh-contohnya juga udah clear gitu ya. Kemudian selain itu juga biasanya di dalam training itu juga ada interaksi, ada komunikasi ya, sehingga di situ proses transfernya lebih cepat gitu ya. Tanya jawab dan segala macam, atau mungkin ada workshop latihan gitu ya. Itu proses transfernya menjadi lebih cepat gitu. Jadi memang beda banget ketika belajar otodidak dengan belajar training ya. Dengan training itu mungkin kita bisa cukup waktu 1 atau 2 hari atau bahkan mungkin 1 minggu ya. Tapi kalau belajar sendiri bisa berbulan-bulan untuk dapat materinya, untuk dapat mempelajari ya Pak ya.
Oke. Betul. Nah, selama ini berbekal dengan pengalaman dan kemampuan yang Bapak miliki, Pak, untuk mendapatkan kemampuan 5 utama tadi, ya, itu training apa, Pak, yang mesti atau biasanya diikutin oleh seorang supervisor atau seorang manajer untuk supaya dia mempunyai kemampuan yang memadai membimbing timnya sehingga goal dari production atau goal dari perusahaan itu bisa tercapai. Oke Bu, terima kasih. Jadi begini, tadi kan saya sebutkan ada 2 knowledge dan 3 skill ya? Iya, betul. Ya. Nah, 2 knowledge itu bisa nanti didapat ya melalui training apa yang disebut dengan peran pimpinan kerja. Peran pimpinan kerja. Peran pimpinan kerja, atau kalau misalkan untuk level supervisor dan foreman itu biasanya ada training yang namanya supervisory role. Peran bukan role ya, ROL, role. ROL ya, role. Ya, peran. Jadi peran pimpinan kerja. Nah, di situ nanti akan dijelaskan apa aja sih cakupannya mengenai tugas-tugas dari seorang pimpinan kerja gitu ya. Terus bagaimana dia menjalankan tanggung jawab tugas-tugas itu gitu ya. Contoh beginilah. Contoh gini. Kalau kita misalkan seorang ibu nih ya, di rumah aja nih. Seorang ibu kan mau ngajarin anak makan gitu, ya, yang kecil misalkan mau ngajarin anak yang umur 5 tahun makan. Itu apa aja sih yang harus dilakukan? Gitu ya. Jadi dia itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah persiapan. Jadi nyiapin dulu gitu kan. Makanannya, piringnya. Pokoknya apa yang mau dimakan itu disiapin. Ya, persiapkan. Jangan sampai ada ketinggal. Dan persiapan itu biasanya dari 4M. Apa tuh Pak 4M? 4M itu man, material, mesin, method kalau di pabrik ya. Oke, man, material, mesin, method. Jadi man itu siapa yang diajarkan, siapa yang mengajar, harus clear. Ya kan? Man, material, mau mengajarin apa? Makan, berarti makanannya harus ada. Mesin, peralatan, machinery, ada piring, ada sendok, ada meja, ada kursi, ya. Jadi ngajarin makan itu harus clear supaya anak makan tertib dan teratur ya. Kalau perlu mejanya, kursinya disiapin, ya kan? Jangan makan di sembarang tempat, jangan di sofa, jangan di ruang tamu gitu, harus di ruang makan misalkan gitu ya. Terus kemudian metode. Yang keempat, metode ya. Metode, cara makan itu seperti apa sih? Duduk yang bagus, minum dulu, kemudian megang pakai tangan kanan ya. Kalau nggak diajarin mungkin dia pegang pakai tangan kiri atau megangnya sembarangan gitu ya. Nah, sama di kerjaan juga begitu, ada persiapan ya. Persiapan sebelum bekerja, persiapan sebelum makan. Kemudian pada waktu bekerja itu seperti apa sih bekerja dengan bagus? Harus ada petunjuk kerjanya. Kemudian kondisi kerjanya harus bagus. Nah, kemudian barang-barang yang akan menjadi bagian dari pekerjaan itu harus disiapkan gitu. Barang-barang, peralatan harus siap. Udah ready semua ya? Udah ready. Kalau enggak, salah satu enggak bagus, hasilnya enggak akan bagus. Gitu. Dimulai dari persiapan tadi. Kemudian proses kerjanya di lapangan, bagaimana cara kerjaan segala macam. Dan yang terakhir adalah memastikan hasil pekerjaannya itu berkualitas. Checking ya? Checking, konfirmasi, cek. Gitu. Artinya jadi, setelah selesai nih bener nggak hasilnya sesuai standar gitu ya? Jadi selalu seorang pimpinan kerja itu kalau misalkan dia mau bekerja dengan baik, ya, dia harus tahu persiapannya apa, proses kerjanya apa, setelah bekerja selesai itu harus ngapain, gitu, kan? Jadi input, proses, outputnya itu dia harus tahu. Kontrol item, kontrol poinnya apa, ya? Di persiapan kontrol itemnya apa? Contoh kontrol item tuh begini. Seorang pembantu, ya, mau ngerebus air nih. Sebelum direbus kan dia harus cek kontrol itemnya air. Kontrol poinnya apa? Kontrol poinnya panas, suhu ya? Belum memanaskan. Dia baru mau merebus contohnya.
Baru mau merebus. Air mau direbus nih, control itemnya kan air harus dicek. Iya. Control pointnya apa? Kompor. Bukan, si airnya itu harus seperti apa? Oh ya, airnya harus yang jernih. Jernih, Yang nggak bersih- kotor bersih, gitu kan, nggak kotor, bau. nggak bau. Contoh seperti itu. Oke. Oke. Terus kemudian dari segi panci, Mm, control itemnya panci, control pointnya apa? pancinya bersih, Bersih, terus tidak bolong. tidak bocor, terus Apa ya Pak? ada pegangannya. Ada pegangannya. Nah gitu. Itu namanya control item dan control point. Oke. Ibu sebelum pakai kerudung, pasti control itemnya adalah kerudungnya. Control pointnya apa? Kerudung bersih. Bersih, nggak bau, Nggak bau. nggak robek. Nggak robek. Gitu. Kayak gitu ya. Itu Itu kontrol poin ya namanya. itu control point. Kalau control item, itemnya. Itemnya. Control point itu poin yang diceknya. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau seorang atasan atau seorang pimpinan leader itu harus clear. Di input, proses output itu dia harus tahu kerjaannya apa, ngapain kerjanya. Kerjanya apa? Nah, terus Ngapain? kemudian dia harus mengkoordinir. Kan nggak mungkin seorang supervisor ngecek semua item. Ya. Itu dia harus mendelegasikan ke foreman, ke bawahannya kan. Nah, Waktu mendelegasikan pekerjaan ke bawahan, itu kan harus jelas directionnya. iya. Ya Mesti jelas apa aja nih. Apa aja, kemudian Urutannya. bagaimana, ya kan? Oke. Terus alatnya apa, kapan, gitu kan? Terus selain sebelum direction, harus mengajarin juga anak buahnya supaya bisa, gitu Oke. kan? Nah itu kan sudah masuk antara item job, mengerti pekerjaan dan mengerti peran dia sebagai atasan, Peran ya dia kan? sebagai atasan. Peran di dalam pekerjaan. Jadi ada namanya supervisory role yang mengajarkan training itu. Oke, jadi mesti belajar dulu kalau Belajar masih dulu. dianggap masih belum mampu, harus meningkatkan kapasitas keilmuannya dengan Betul. belajar supervisory role. Betul. Oke, supaya bisa mengarahkan stafnya, anak Betul. buahnya gitu ya. Jadi sekarang ini nggak training pun jalan kok, pabrik bisa kok berjalan ya. Iya, Ya sama seperti orang pemain bola. Nggak latihan bola pun orang pada main bola kan bisa aja kan. iya. Tapi main bolanya itu nggak efektif dan nggak efisien. Kadang habis main bola sakit pinggang, sakit kaki dan segala macam karena gerakannya tuh nggak teratur gitu. Itu pentingnya training ya Pak. Iya. Dan itu perlu nggak Pak dilakukan berkala gitu? Ada nggak kemungkinan misalnya orang udah belajar, Betul. tapi diimplementasinya ternyata mungkin ada yang lupa miss Iya. gitu ya? Iya. Jadi plan do check action itu harus dilakukan. Ya. PDCA Termasuk ya? di dalam proses development, plan, rencana training, lakukan training, cek di lapangan, apakah dia sudah perform apa belum. Kalau belum dia training lagi, di refresh. Tapi mungkin nggak seperti awal trainingnya. Mungkin trainingnya workshop. Workshop ya? Workshop, misalkan dikasih penugasan, tugasnya apa, dikerjakan seperti apa, kemudian ada konsultasi, ada apa istilahnya memberikan bimbingan lah ya, Iya. gitu. Ini berarti Bapak sekarang ya setelah tidak di Toyota kan udah pensiun kemarin ya? Iya. Nah ini Bapak berarti masih mau ya Pak kalau misalnya ngajar untuk supervisory role ini kan Bapak udah biasa ngajar seperti itu kan? Iya. Nah itu misalnya ada teman-teman ingin saya pengen belajar lebih lanjut lagi untuk mengenai supervisory role, nanti teman-teman bisa menghubungi Bapak lewat Ayo Terampil ya pastinya ya? Udah pasti. Jadi saya sudah punya cita-cita atau visi ya. Ilmu yang saya dapatkan di Toyota ini saya pengen berbagi untuk ke orang-orang yang berkecimpung di dunia industri yang selain Toyota. Karena saya yakin dan saya merasakan sendiri ilmu yang di Toyota ini bisa bermanfaatkan dan bisa diterapkan di industri apapun. Di industri gitu. apapun membutuhkan. Bisa. Ya? Bahkan saya kan kemarin 3 tahun mensupport supervisory role untuk di perkebunan Di sawit. perkebunan sawit. Iya. Sampai ke perkebunan sawit, Sawit bisa diimplementasikan Iya, ya? iya. Karena sistematika keilmuannya sama, frame-nya sama, tetapi kontennya aja yang kita mungkin nanti sesuai dengan bidangnya gitu. Oke, sampai 3 tahun mau ngaplikasikannya di
kebun. perkebunan. Tapi semua industri itu butuh ya Pak ilmu seperti itu. Udah ya? pasti butuh. Karena gini, kita melakukan sesuatu itu perlu keilmuan ya, agar pekerjaan kita ini Efisien ya? efektif dan efisien gitu. Efektif Ya. dan efisien. Efektif itu hasilnya bagus. Kalau efisien itu ya kita sumber dayanya hemat, Sumber daya. orangnya cukup, nggak terlalu banyak gitu, biayanya juga murah gitu misalkan, Oke. nggak bolak-balik salah gitu. Selain supervisory role tadi Pak, selain Nah itu kan tadi untuk yang knowledge kerjaan ya. ya knowledge pekerjaan ya, Oke, knowledge tentang pekerjaan dan peran pimpinan kerja. peran pimpinan kerja. Kemudian ada kan kaiseng kan. Kaiseng. Kaiseng itu bukan hanya untuk orang karyawan atau operation, tetapi untuk pimpinan kerja pun harus memiliki skill kaiseng. Jadi yang tadi yang selalu perbaikan terus-menerus ya. Itu pun ada trainingnya gitu. Itu khusus belajar itu ada trainingnya. ada silabusnya Iya, juga ya. ada. Betul. Memang ada orang-orang yang berbakat ya untuk berbuat kaiseng setiap saat. Yang seperti saya bilang tadi, kaiseng itu adalah skill, sesuatu yang bisa diajarkan. Yang tadinya nggak bisa, itu pun bisa dilatih gitu. Oke. Ya, Berarti setiap orang kalau mau belajar bisa ya. pasti bisa. Pasti Ya bisa. sama seperti ginilah. Orang tadinya nggak bisa olahraga, main bulu tangkis, kalau dilatih lama-lama jadi bisa, gitu kan? Oke. Orang nggak bisa komputer jadi bisa. Sama kaiseng pun seperti itu, gitu. Jadi kaiseng itu bisa ditimbulkan dengan belajar dan terus-menerus dilatih. Betul, dilatih, dikasih contoh, dilatih, Nah, tapi syaratnya ada. Syaratnya itu adalah manajemen harus membuat sistem supaya kaiseng itu bisa dilaksanakan. Jadi sistemnya itu contoh misalkan dikasih target, setiap orang bikin kaiseng satu, kemudian nanti dikumpulkan, didata siapa yang bikin, siapa yang nggak bikin, direview, kenapa nggak bisa bikin, gitu. Kenapa nggak mau bikin? Nah itu harus ada itunya juga, reviewnya gitu. Kalau misalnya ya Pak nih, seorang operator ternyata udah coba di trigger, dikasih bimbingan untuk bisa menciptakan kaiseng pada dirinya gitu. Ternyata dia nggak mampu Pak. Di review hasilnya tuh kok nggak pernah bikin atau bikin kok nggak oke. Itu masih akan bisa dilatih atau memang itu bakat Pak? Gini, ini saya ngomong nggak berandai-andai. Ini ngomong fakta ya. Ya. Ngomong fakta di lapangan, 100% lah, mendekati 100%, mungkin 99 sekian persen ya. Orang Toyota itu karyawan, semua bisa membuat kaiseng. Oke. Asal dikasih contoh, diajarin, dibimbing. Kalau nggak bisa juga, tunjukin aja, nih kamu ini problem kayak gini ya, nanti kamu harus membuat kayak gini. Dia melatih paling nggak membuat tulisannya dulu gitu, belajar menulis dulu ya. Oke. Terus kemudian nanti kalau belum bisa juga bimbing, suruh ngeliat bareng gitu. Lama-lama pasti bisa. Lama-lama pasti bisa ya. Dan itu memang juga kita bisa berlatih, ada trainingnya juga. Iya. Oke, tadi peran pimpinan, kemudian kaiseng, Iya. kaiseng ya. Iya. Nah, ada lagi nggak Pak selain itu? Ya itu tadi kan seorang leader itu pengetahuan pekerjaan, menjalankan pekerjaan, kaiseng, terus kemudian kemampuan mengajar. Kemampuan mengajar. Iya. Jadi seorang pimpinan kerja harus bisa mengajar, baik mengajar di kelas maupun mengajar di lapangan. Oke. Iya. Jadi mengajar itu adalah kan mentransfer pengetahuan Ya, dan keterampilan kepada bawahan. Gitu, atau kepada siapapun lah ya. Nah dia harus punya kemampuan itu seorang atasan. Karena kalau seorang leader nggak bisa ngajarin bawahannya, bagaimana dia mau mendelegasikan tugas-tugasnya? tugas-tugasnya. Ya kan? Nah oleh karena itu dia harus juga ikut training apa yang disebut dengan training for trainer. Oke, Dia TOT. TOT. Nah dia bisa TOT atau dia sekaligus TOT dan sekaligus dia disiapkan untuk menjadi pengajar materi tertentu. Oke. Gitu. Jadi misalkan contoh saya nih suka ngajar mengenai kaiseng, safety dan segala macam. Nanti dibentuk misalkan safety trainer, kaiseng trainer, 5R trainer gitu, ya kan? Siap. Jadi sekaligus dia training for trainer, sekaligus juga training
materi tertentu gitu. Oh iya, ini Pak ngobrol-ngobrol bicara mengenai masalah kemampuan training tadi. Bapak bisa nggak jelasin certified Bapak itu apa aja gitu, Oke. keahlian Bapak? Ya, jadi di dalam perjalanannya saya waktu itu ya, selain manajer produksi, saya pernah jadi manajer safety. Saya certified untuk ahli K3 umum. Oke. Nah, juga di dalam perjalanannya lagi, saya membawahi tim PGD waktu itu di Toyota. PGD. PGD itu singkatan dari pasukan gawat darurat. Oke. Ya, jadi di situ nanti kalau ada kebakaran, petugasnya harus ada banjir dan segala macam. Berarti certified Certified K3 saya di bidang kebakaran. kebakaran ya. Tadi K3 umum, K3 kebakaran. Kebakaran, ya. Kemudian saya pernah juga certified untuk materi training supervisory role tadi, peran pimpinan kerja. Supervisor role ya. Iya. Kemudian juga saya pernah training certified trainer untuk materi trainingnya namanya Toyota Business Practice. Oke. Tapi isinya itu adalah mengenai problem solving. Problem solving ya. Iya. Nah, jadi kira-kira itulah yang saya sudah punya Kuasain gitu ya. ya. Nah, sama certified untuk waktu saya di Jepang mengenai Kaizen. Oke, Iya. berarti udah langsung internasional ya dari Iya. Jepang langsung ya. Jadi mungkin istilahnya kalau di Jepang itu adalah materi global itu. Materi global. Global Toyota gitu. Iya. Baik. Jadi teman-teman ayo terampil bagi perusahaan yang di bidang manufacturing ataupun bidang lain yang membutuhkan keterampilan mengenai role supervisi ataupun bagaimana teman-teman menginginkan para pemimpin ini mempunyai kemampuan bisa menghandle timnya sehingga perusahaan bisa tercapai goalnya, bisa mengikuti beberapa training-training yang sudah disampaikan tadi. Dengan menghubungi Ayo Terampil, nanti kita akan fasilitasi untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, mungkin ada closing statement Oke. Pak Gentur kepada teman-teman Ayo Terampil. Ya. Jadi mungkin buat teman-teman di Ayo Terampil ya, jangan kita pernah mengharapkan sesuatu yang terbaik dari bawahan kita kalau kita tidak pernah mengajari dengan baik kepada anak buah kita, gitu. Oke. Jadi training itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Wajib ya. Harus dilakukan kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang terbaik, gitu. Jadi zamannya sekarang itu udah harus zaman cepat. Jadi tidak mungkin anak buah kita dibiarkan mencari sendiri, belajar sendiri, gitu kan. Jadi itu makan waktu terlalu lama. Kelamaan gitu ya jadi waktunya. Jadi kalau kita mau menjadikan yang terbaik, buatlah tim kita itu menjadi tim yang terbaik dengan cara membekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang terbaik, gitu. Oke, baik Sobat Terampil dimanapun Anda berada, pengetahuan dan keterampilan itu wajib kita miliki. Untuk mempercepat prosesnya, ikutilah training-training melalui media apapun, baik yang diselenggarakan oleh Ayo Terampil maupun lembaga-lembaga lainnya. Dari saya mungkin itu ya Pak, kita nanti disambung lagi di podcast berikutnya. Baik. Teman-teman, kita akhiri podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kemudian jangan lupa komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.